Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini masih tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saudaraku dari berbagai penjuru tanah air ya, yang masuk ke chat ke WA saya ataupun di kolom komentar. Yang belum dijawab pertanyaannya sabar ya, semua pasti akan saya jawab ya satu persatu ya. Jadi siapapun boleh tanya ya, nggak harus yang menjadi mitra dari Pak Suwandi, tapi siapapun yang benar-benar mau mengembangkan ikan gabus nanti bisa bertanya. Ya sebatas kemampuan saya, karena memang profesi saya adalah peternak ikan gabus, saya akan jawab. Kalaupun toh nanti ada jawaban yang berbeda pendapat dengan para ahli, para akademisi, ya mohon maaf, karena memang saya menjawab berdasarkan pengalaman saya di lapangan. Dari pagi sampai sore sampai petang kehidupan saya bersama ikan gabus. Jadi mungkin kadang ada beda jawaban yang tidak sama dengan teman-teman para ahli, ya mohon maaf sebelumnya ya. Ini berdasarkan cerita dan pengalaman saya dalam dunia ikan gabus. Yang pertama dari Bapak Sutisna di Bandung. Tanya Pak, untuk pembesaran per meter persegi kolam apa bisa padat? Ya misalkan 500 ekor per meter kubik ya. Kemudian dari sisi pertumbuhan bagaimana? Kalau bicara pembesaran ya, pengalaman kita dalam membesarkan ikan gabus itu 1 meter persegi 200 ekor. Itu saja masih cukup longgar ya. Kemudian dengan ketinggian air 50 sampai 1 meter. Jadi ketemunya juga 1 meter kubik juga airnya. Kan bahkan kurang dari itu pun nggak masalah. Dari pengalaman kita dalam proses pembesaran itu hasilnya juga maksimal. Peternak-peternak kita yang melakukan pembesaran dengan 1 meter persegi kolam ketinggian 50 diisi 200 pun hasilnya bagus. Nah, yang perlu dicermati dan diperhatikan adalah karakter ikan itu. Jadi kalau misalkan kita nebar 1 meter kubik air dengan kolam itu 1000 ekor misalkan. Contoh misalkan lele 1000 ekor tuh ramenya minta ampun. Wah, pokoknya naik turun ribut ya, sepertinya ikannya banyak sekali. Beda dengan halnya ikan gabus. Ya, 1 meter kubik kita kasih 500. Wah, itu sepi. Ya, airnya tenang-tenang saja. Bahkan semakin besar ikan itu bukan semakin ramai. Semakin besar itu ikan semakin banyak berdiam di dasar kolam. Nah, itu bedanya ikan gabus dengan ikan yang lain. Jadi kalau saya bilang dan sudah mempraktekkan ya uji lapangan, jadi bukan kata jari ya, tapi memang sudah kita profesi kita di ikan gabus, 1 meter mau ditebar 500 pun bisa ya, dalam artian 1 meter kubik air ya, itu 1 meter kubik tebar 500 ekor pun saya pikir nggak masalah, karena memang kita juga sudah pernah mencoba ya untuk pembesaran dengan maksimal 500 ekor per meter kubik air. Tapi memang belum banyak orang yang melakukan. Teman para pembudidaya yang menjadi mitra dari kami rata-rata 200 ekor per meter persegi, itu bukan meter kubik ya. Oke. Pertanyaan yang kedua dari Mas Darwan di Sragen ya. Apa Pak yang membedakan pembesaran dengan pakan daging dibanding dengan pakan pelet? Dan dari sisi baik buruknya Pak, apa ini? Terima kasih Pak. Jadi kalau bicara pembesaran untuk ikan gabus baik pakan daging ataupun menggunakan pakan pelet, semua punya sisi baik dan buruknya, plus minusnya ada ya. Contoh misalkan pembesaran dari dagingnya. Ikan gabus itu aslinya kan ikan karnivora, dia tuh pemakan daging. Nah, karena dibudidayakan ini dia diajari makan pelet kan gitu. Kalau pembesaran menggunakan daging mengikuti habitat aslinya, memang secara alami kita nggak pernah nih orang melihat ikan gabus bobot sekilo itu umurnya berapa tahun, kan nggak pernah. Tapi dengan dibudidayakan kita mengetahui. Contoh, saya sering membesarkan ikan gabus dengan pakan daging untuk kita besarkan. Dalam waktu 6 bulan berat sudah mencapai 0,405 kilo ya. Sudah bisa kita ketahui ini. Sementara pembesaran dengan menggunakan pelet itu selama 6 bulan bisa mencapai berat 100 gram sampai 150 gram. Itu normal saja. Kalau lebih besar tuh wah istimewa kan. Jadi ini berdasarkan rate pengalaman sudah ratusan kali dengan berat segitu itu.
Ya, baik dengan apapun, yang membedakan adalah pakan pelet dan pakan daging. Nutrisi-nutrisi mempercepat pembesaran itu menurut saya belum ada saat ini. Karena memang ikan gabus ini bukan ikan hasil silangan. Ya, beda dengan lele. Lele bisa dipacu karena memang ikan ini hasil persilangan, gen yang disilangkan. Ya, ada penemuan gen baru yang memang cepat besar, ya. Nah, sementara kalau kita budidayanya ikan-ikan alami, nah itu tetap normal-normal saja, mau dipacu seperti apapun saja. Yang membedakan di sini adalah pakannya saja, pakannya daging atau pakannya pelet. Ya, yang pelet tadi perbedaannya, sisi kelebihannya kalau daging tadi cepat besar, kemudian pelet ya normal saja. Jadi kalau tadi saya katakan untuk daging itu 6 bulan bobot 0,4 0,5 rata-rata, kemudian nanti digunakan pakan pelet 100 sampai 150 gram per ekornya. Ya 6 bulan tapi. Nah, kekurangannya adalah kalau kita pembesaran dalam jumlah besar, misalkan 10.000 ekor, 20.000 ekor, bahkan sampai 100.000 ekor. Kalau kita menggunakan pakan daging, kalau kita nggak punya channel, kita nggak punya tempat untuk mendapatkan pakan yang sangat murah atau yang lebih murah dibanding pelet, atau minimal sama dengan pelet, kita nggak bisa untung, rugi. Ya, kos biaya dikeluarkan cukup besar. Sementara kita bisa menyingkat waktu kalau daging. Sementara kalau pelet, ya kita enak-enak saja. Sementara toko pakan, toko pelet masih buka, kita masih bisa beli pakan, ya. Kita nggak usah khawatir mau berapa ratus ribu kita pembesaran pun nggak usah khawatir akan kesulitan mendapatkan pakan. Ya itu saja. Jadi ada kurang lebihnya di situ. Silahkan Mas Daru ini mau pembesaran yang bagaimana, ya, nanti bisa dicoba, ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga dari Bapak Suito yang ada di Solo. Saya melihat harga bibit di online, Pak, bermacam-macam. Ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal, bervariasi harganya. Ini bagaimana, Pak? Saya sebagai pemula agak bingung juga untuk memilih benih yang mana untuk kita pembesaran. Dan kalau bisa bikin semacam grup, Pak, atau asosiasi agar ada keseragaman harga benih di pasaran. Terima kasih, Pak. Kalau bicara masalah benih yang ada di pasaran, itu wajar ya, harganya memang bermacam-macam. Karena bisa dilihat saja dari teman-teman yang mulai menjadi praktisi untuk ikan gabus. Sama halnya kita bicara di sini, ada gula, ada semut. Teman-teman yang dulunya berprofesi di ikan mungkin akan juga meraih sebuah kesempatan. Semua orang mencari peluang, di mana di situ menjanjikan, dia akan ikut di situ. Dan itu wajar-wajar saja dan sah-sah saja, silahkan. Nah, dari sektor benih pun begitu. Mungkin yang memulai ikan gabus dari mencari benih dari alam, kemudian ingin mendapatkan penghasilan, ya tentunya dia hanya modal mencari, bisa menjual lebih murah, tanpa mereka juga harus menampung hasil panenannya. Ada orang yang memang memulai betul-betul dengan serius, sudah mencoba untuk melakukan pembibitan sendiri. Kemudian dia menjual dengan harga lebih mahal lagi. Kemudian ada orang yang memang profesinya menjadi pembenih ikan dan berfokus di ikan gabus, kemudian ada benih bersertifikat, kemudian harganya lebih mahal lagi. Ya, jadi semua itu ada tujuannya, semua itu ada alasannya, ya kan. Jadi kalau misalkan harga benih di pasaran ada yang jual 200, 300, 500, ada yang jual 1000, 1500. Tinggal si pembeli saja bisa melihat saya mau yang seperti apa, ya kan. Juga melihat juga arah kedepannya seperti apa. Ya, karena biasanya kalau sebuah produk itu baru booming, baru rame, baru banyak orang yang ikut di situ, semuanya berbondong-bondong ke situ. Semua menjadi pembenih, ya, dengan kompetisi harga yang bervariasi juga. Ada yang penting asal laku, yang penting saya bisa jual gabus laku. Ya, jual 200 pun sudah untung, ya gitu kan. Nggak berpikir besok panen saya beli lagi atau tidak, nggak ada urusan. Ya, ada orang yang memang menjual benih misalnya 500, kemudian dia sudah mulai membenihkan sendiri. Ada yang jual lebih mahal dari itu dengan pendampingan, dengan sistematik yang bagus, dengan profesional, kemudian dia juga mau mengambil panenannya,
tentunya dengan benih yang bersertifikat beda lagi. Jadi semua itu tuh wajar-wajar saja, sah-sah saja. Ya namanya suatu produk di pasaran pasti akan bentuknya sama, tapi pasti harganya juga belum tentu sama. Kualitas pun berbeda juga. Jadi silakan Pak Sugito untuk memilih di mana benih yang berkualitas, juga melihat juga hasil dari benih itu sendiri di lapangan nantinya. Ya silakan nanti bisa memilih. Kemudian dari yang keempat itu Pak Sugito yang ada di Solo, yang Solo juga ini. Dari bisnis ikan gabus Pak, itu menguntungkan mana? Ada di pembibitan, pembesaran, ataupun di pengolahannya Pak? Mohon jawabannya Pak Suwandi. Terima kasih. Kalau bicara masalah untung atau tidaknya ya, nanti saya akan jabarkan di episode part 30 ya. Jadi saya akan jabarkan di part 30. Ini saya akan berikan jawaban kepada Pak Sugito untuk saya jabarkan secara detailnya di papan tulis ya. Baik pembibitan, pembesaran atau pengolahan. Nanti bisa Pak Sugito untuk memilih mana yang menurut Bapak cocok dengan Bapak. Ya karena ini saya akan jabarkan secara detail sisi kurang lebihnya atau mana yang akan dipilih. Oke, sampai di sini dengan saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Ya, terus panteng terus channel ini. Bagi teman-teman nggak usah pesimis, nggak usah malu. Di sini semuanya kita belajar ya, tidak ada yang ahli, kita belajar. Saya pun juga masih belajar. Ya mudah-mudahan sharing yang saya sampaikan ini bisa memacu inspirasi teman-teman untuk bisa lebih baik dalam membudidaya ikan gabus dan tetap semangat dalam budidaya ikan gabus. Ya, sekian dari saya Suwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.